Perkenalkan, nama saya Vivian Jocelyn. Jadi saya akan membahas tentang pendapatan nasional. Dimulai dari latar belakangnya pendapatan nasional. Jadi manusia ini membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi materi ini, atau bisa dibilang juga uang, dia berkaitan dengan pendapatan. Jadi uang tersebut adalah salah satu bentuk pendapatan. Terus pendapatan ini menjadi aspek yang penting dari setiap bentuk usaha. Apalagi di negara kita ini banyak berbagai sektor usaha seperti pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, perbankan, dan masih banyak sektor lainnya. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional ini adalah jumlah akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam suatu periode dalam waktu tertentu. Jadi yang dihitung ini berdasarkan nilai pasarnya. Jadi perkiraan ini juga dapat digunakan untuk melakukan bisnis, merencanakan kegiatan ekonomi di masa depan, dan juga menyumbangkan rencana ekonomi untuk mewujudkan pembangunan masa depan. Terus saya akan membahas manfaat pendapatan nasional. Menghitung pendapatan nasional ini penting karena memiliki banyak manfaat. Seperti yang pertama, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Dan yang kedua, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, memiliki tingkat kemakmuran suatu negara. Dan lain-lain. Konsep pendapatan nasional ini, beberapa konsep mempengaruhi pendapatan nasional suatu negara. Jadi yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product. Jumlah total barang dan jasa ini berhasil diproduksi oleh unit-unit produksi ke dalam negeri atau domestik dalam suatu periode. Jadi hanya dalam 1 tahun. Yang kedua, gross national product yang diproduksi oleh masyarakat dalam periode tertentu. Biasanya sih 1 tahun. Yang ketiga ada net national product. Jadi penyusutan ini penggantian barang modal bagi peralatan yang digunakan untuk kegiatan produksi. Yang keempat, net national income. Pendapatan dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diperoleh masyarakat pemilik faktor produksi. Dan yang kelima, personal income. Jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing orang di dalam suatu masyarakat bisa termasuk penghasilan yang didapatkan tanpa harus bekerja. Misalkan PNS yang mendapatkan uang pensiun. Yang keenam, yang terakhir, disposable income. Penghasilan yang sudah dikurangi dengan pajak langsung sehingga dapat dibelanjakan atau bisa disimpan dalam bentuk investasi. Jadi pajak langsung ini tidak bisa dialihkan ke pihak-pihak yang lain. Misalnya pajak penghasilan. Dan ada macam-macam perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi atau production approach. Jadi production approach ini adalah kegiatan yang menciptakan value add. Jadi perhitungan ini hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Yang kedua ada pendekatan pendapatan, income approach. Jadi pendekatan kedua ini digunakan untuk menghitung pendapatan nasional, seperti pendekatan pendapatan. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Pendekatan pengeluaran. Ini pendapatan nasionalnya dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi, konsumen, produsen, dan pemerintah di dalam suatu negara. Jadi dia ada meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi domestik bruto, pengeluaran konsumsi pemerintah,
ekspor neto atau nilai ekspor yang dikurangi impor. Dan yang terakhir, saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Jadi ada 3 aspek di dalamnya. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat, di mana agregat ini menunjukkan hubungan ya antara seluruh jumlah permintaan terhadap barang ataupun jasa, jadi sesuai dengan tingkat harga. Yang kedua, investasi. Pengeluaran untuk investasi ini dikeluarkan oleh perusahaan dan yang lainnya juga. Dia merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Jadi pelaku faktor produksi yang mampu berinvestasi banyak menunjukkan bahwa mereka itu mengalami kemajuan ataupun peningkatan pendapatan. Dan yang ketiga, konsumsi dan tabungan. Jadi di mana ini konsumsi merupakan pengeluaran dia secara keseluruhan untuk memperoleh barang dan jasa di dalam aktivitas perekonomian dalam jangka waktu yang tertentu. Jadi sedangkan tabungan ini bagian dari pendapatan yang tidak bisa dikeluarkan untuk berbagai konsumsi. Bisa dikatakan banyak tabungan yang semakin banyak, itu pendapatan nasional menjadi lebih baik atau bisa meningkat. Begitu pula dengan tingkat konsumsi yang meningkat, jadi dia menunjukkan pendapatan suatu masyarakat ataupun negara juga baik dan meningkat. Dari saya, terima kasih.